Kita masih melanjutkan pembahasan kita 33 hal yang harus kita hindari dalam perjanjian lama. Dan sekarang kita masuk pada bagian yang ke-12. Jangan mengurangi serta menambah perintah Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau setan tidak bisa menghambat kita untuk tidak meyakini firman Tuhan, kalau setan tidak bisa menghambat kita untuk menolak firman Tuhan, kalau setan tidak bisa menaruh dalam pikiran kita bahwa Alkitab bukanlah firman Tuhan, maka setan akan mempengaruhi kita untuk mengurangi atau menambah. Udah bangun? Amin ke, apa ke, manggut ke. Gue ngomong udah susah-susah aja man. Saya ulangi sekali lagi. Kalau setan tidak bisa membuat kita menolak firman, kalau setan tidak bisa berhasil mempengaruhi kita untuk tidak mempercayai firman Tuhan, kalau setan tidak berhasil membuktikan kepada kita bahwa Alkitab bukanlah firman Allah, maka setan coba mempengaruhi kita untuk menambah atau mengurangi firman. Nah, ini agak lumayan walaupun kurang tulus, saudara ya. Kalau saudara tanya kenapa? Karena dengan menambahi firman hidup kita bisa jenuh. Karena kelihatannya kok Alkitab firman Tuhan kok berat banget. Tetapi kalau dikurangi firman kita akan kompromi dengan dosa. Dan itu membuat hidup kita tidak betul-betul terikat dengan firman. Ngerti sampai di sini? Karena pada dasarnya iblis itu apa? Penyesat. Kalau dia tidak bisa menghambat kita untuk dekat dengan Tuhan, minimal dia sesatkan kita. Ngerti maksud saya? Iya kan? Nah, ini yang kita mau belajar sama-sama. Buka Alkitab kita. Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 2. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Supaya kamu hidup. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan untuk kebaikan saya. Jadi saya mau saudara perhatikan baik-baik. Maka sekarang ya orang Israel, dengarlah ketetapan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Supaya aku senang, supaya aku dimuliakan, supaya aku ditinggikan, sama-sama bilang sama saya untuk kebaikan saya. Bilang sama sebelah saudara supaya kamu hidup. Jadi baca Alkitab bukan untuk menyenangkan Tuhan. Baca Alkitab bukan supaya Tuhan dimuliakan. Baca Alkitab dan merenungkan firman. Bukan supaya Tuhan kuasanya semakin dahsyat. Tetapi merenungkan firman, baca Alkitab untuk kebaikan kita. Kalau saya tidak baca Alkitab bukan Tuhan yang rugi. Bilang sama sebelah saudara, lu yang rugi. Sama-sama bilang sama saya yang rugi. Karena ayat ini bilang, maka sekarang ya orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Supaya apa? Sama-sama bilang sama saya, supaya saya hidup. Sama-sama bilang sama saya, yang untung adalah saya. Yang bahagia adalah saya. Yang sukacita adalah saya. Yang diberkati adalah saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Dan apa? Memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Artinya apa? Supaya kita menerima, sama-sama bilang sama saya, menerima. Dan mengalami setiap janji-janji Tuhan. Nah, makanya setan selalu mau bingungkan kita. Satu, either membuat saya tidak percaya. Dua, either membuat saya menolak. Tiga, either membuat saya mengurangi atau menambahi firman. Jelas gak sampai di sini? Karena apapun yang difirmankan Tuhan, kalau saya mempelajari, saya mengerti, saya hidup di dalamnya, menguntungkan saya. Pertanyaan saya, iblis mau kita diberkati enggak? Hello? Iblis mau lihat saya diberkati enggak? Iblis mau lihat saya berkemenangan enggak? Iblis mau lihat saya mengalami mujizat-mujizat Tuhan enggak? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu dia membuat saya tidak percaya.
Atau kalau dia nggak berhasil membuat saya tidak percaya, minimal membuat saya menolak firman, tidak tertarik dengan firman. Yang ketiga, kalau dua hal ini tidak bisa dia kerjakan, dia membuat kita menambah atau apa? Mengurangi firman. Karena dengan menambah firman, hidup kita jadi jenuh. Kok hidup Kristen berat banget ya? Atau kalau tidak, dia buat kita mengurangi firman sehingga kita kompromi dengan dosa dan dosa menghambat kita mengalami kemuliaan Allah. Ngerti? 25 Oktober cucu saya lahir. Setiap kali saya ajak ngomong cucu saya, namanya Noah. Sampai kemarin saya baru FaceTime sama dia. Sementara saya panggil Noah. Dia. Muka yang sama hari ini saya lihat di depan saya. Ngegemesin saudara ini kalau saya lihat ini. Sementara saya khotbah saudara. Manggut ke, amin ke, apa ke. Jangan imut gitu dong. Masa pendeta khotbah jemaatnya. Kalau setan tidak berhasil membuat kita menolak firman, setan tidak berhasil membuat kita tidak mempercayai firman, maka setan mencoba membuat kita menambah atau mengurangi firman. Karena dengan menambah firman kita akan jadi jenuh, karena artinya hukum Tuhan kok menjadi berat. Tetapi dengan mengurangi firman kita menjadi kompromi, dan kompromi dengan dosa membuat kita nggak mengalami kemuliaan Tuhan. Jelas? Kita lihat selanjutnya. Ingat sekali lagi. Firman untuk kebaikan saya. Satu dikatakan Alkitab supaya kamu hidup. Tapi bukan cuma hidup. Tapi ayat ini bilang memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepada oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Persis seperti yang Alkitab bilang. Aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Supaya apa janji Tuhan di bagian kita? Sama-sama bilang sama saya, janji Tuhan adalah bagian saya. Sama-sama bilang sama saya, seluruh janji Tuhan adalah bagian saya. Doa saya sebelum tahun ini berakhir kita mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Dan doa saya 2019 tahun yang akan datang ini menjadi tahun di mana segala janji Tuhan dapat kita alami dan nikmati. Yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya ayat yang kedua. Janganlah, dalam hubungan dengan ayat yang pertama supaya kamu hidup dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepada oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Maka ayat yang kedua bilang, janganlah kamu apa? Menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan janganlah juga kamu apa? Menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah apa? Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. God knows the plan of the enemy. Setan tahu persis rencana setan. Kalau dia tidak berhasil membuat kita menolak, dia coba membuat kita tidak percaya. Dan kalau dia tidak berhasil dengan dua hal ini, maka langkah ketiga dia akan buat kita apa? Menambah atau apa? Mengurangi firman. Dengan menambah firman kita akan jadi jenuh karena rasanya kok perintah Tuhan jadi berat. Tapi dengan mengurangi firman kita akan jadi kompromi dengan dosa. Dan karena kita kompromi dengan dosa kita gak akan mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Karena itu dengan tegas, karena God knows. Karena Tuhan tahu permainan dan rancangan iblis. Karena itu Tuhan bilang janganlah kamu menambah dan janganlah juga kamu mengurangi. Nah coba lihat ini. Ini yang saya bilang perjanjian lama dan perjanjian baru punya nafas yang sama. Klik. Wahyu pasal 22 ayat 19 sampai 20, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu pada perkataan-perkataan ini, maka Allah menambahkan kepadanya apa? Malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Jadi di akhir zaman, dengan lain kata Alkitab bilang, akan muncul pengajar-pengajar Alkitab.
akan muncul orang-orang yang akan menambah-nambahkan firman. Sehingga saya beri nama pengajarannya bernama Kristus Plus. Yesus plus perbuatan baik. Yesus plus perjuangan keras. Yesus plus. Tapi hari ini saya mau bilang, Yesus saja cukup. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Keselamatan tidak ada di dalam nama lain kecuali di dalam nama apa? Yesus Kristus. Sama-sama bilang sama saya, Yesus itu cukup. Amin. Kita lihat selanjutnya. Aku bersaksi pada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah menambahkan kepadanya apa? Malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan sudah dinubuatkan oleh Kristus sendiri. Bahwa pada zaman akhir ada pengajar-pengajar yang akan mempersulit firman Tuhan. Yang akan membuat, siapa yang setuju sama saya? Bahwa syarat masuk surga adalah Yesus. Kenapa? Karena Alkitab bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Yesus berkata apa? Yesus berkata jika kamu mengasihi aku, kamu melakukan apa? Perintah-perintahku. Nah tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nama Yesus yang dahsyat dan luar biasa ini sekarang ditambah plus perbuatan baik. Kalau saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya jadikan dia raja dalam hidup saya. Tapi saya tidak bayar perpuluhan, saya tidak masuk surga. Waduh. Perpuluhan gak ada hubungannya dengan surga atau neraka. Perpuluhan hubungannya dengan apa? Kesetiaan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Wah ini senang nih jemaah. Berarti mulai bulan depan gak usah bayar perpuluhan, gak ada hubungan dengan surga dan neraka. Nah hidup ini bukan cuma surga dan neraka, tapi hidup ini bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Iya kan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan ada lagi pengajaran bahwa kalau kita gak dibaptis Roh Kudus, kita gak bisa berbicara bahasa roh, kita gak bisa masuk surga. Karena di surga semua nanti bahasa roh. Astaga. Ada aja saudara. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang di akhir zaman yang Yesus katakan akan menambah-nambahkan firman. Tetapi bagi mereka kata Alkitab, aku akan menambahkan apa? Malapetaka. Lihat selanjutnya, klik. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini. Jadi kemudian di akhir zaman akan ada potensi pengajaran yang mengurangi firman. Pokoknya kita percaya Yesus, it's okay. Kita minum mabuk, kita judi, kita berzina. Yang penting kita percaya Yesus, kita masuk surga. Kau pikir surga punya nenek moyang muka? Surga bukan barang jualan, saudara. Alkitab bilang kalau kamu tidak milik ke kiri pun maupun milik ke kanan, hidup kamu diberkati, kamu tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam apa? Kitab ini. Jadi jelas kalau setan gak berhasil membuat kita menolak firman, setan akan membuat kita apa? Tidak percaya atau meragukan firman. Dan kalau setan gak berhasil mengerjakan dua hal ini, maka apa yang dia buat? Dia coba membuat kita menambah firman atau mengurangi. Lihat selanjutnya, klik. Ayat 20 bilang, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera, amin. Datanglah apa? Tuhan Yesus. Jadi saya pelajari hubungan semuanya ini dengan apa? Kedekatan kedatangan Tuhan Yesus. Berarti di akhir zaman
Akan ada banyak pengajar-pengajar yang either menambah firman atau mengurangi. Sama-sama bilang sama saya harus tetap setia. Ayo kita lihat sama-sama, klik. Saya pelajari Alkitab adalah firman Tuhan yang tepat, jelas, benar, dan lengkap. Sama-sama bilang sama saya tepat. Sama-sama bilang sama saya jelas. Sama-sama bilang sama saya benar. Sama-sama bilang sama saya lengkap. Jadi kalau saya harus menjelaskan Alkitab dengan 4 kata, maka saya akan memilih tepat, jelas, benar, dan lengkap. Amin. Klik. Selanjutnya saya pelajari, itu sebabnya Alkitab adalah kebanggaan kita. Sama-sama bilang sama saya bangga dengan Alkitab saya. Klik. Mengapa Alkitab membanggakan kita? Saya catat beberapa hal sederhana. Yang pertama, karena aturan moralnya berstandar tinggi. Saya tidak mau tahu orang bilang Alkitab sudah dipalsukan. Tetapi waktu saya baca, saya pelajari, saya tidak menemukan standar moral yang normal. Saya melihat standar moral yang luar biasa. Tampar pipi kiri, kasih juga pipi kanan. Saya mau tanya sama saudara, buku ajaran atau kelompok mana yang bisa menentang ajaran itu? Ada? Ada yang bisa lebih hebat dari ajaran itu? No. Bayangkan. Standar moral 2000 tahun yang lalu sampai sekarang masih dahsyat dan luar biasa. Amin. Itu sebabnya Alkitab membanggakan. Alkitab saya tidak pernah mengajarkan hal-hal yang jahat. Alkitab saya bilang Allah benci perceraian. Alkitab saya ajarkan seorang suami cuma boleh punya satu istri. Satu istri hanya boleh punya satu suami. Alkitab saya mengajarkan istri harus tunduk pada suami. Dan suami harus mengasihi istri dan jangan berlaku kasar kepadanya. Luar biasa, standar moralnya tetap berlaku sampai hari ini. Alkitab saya ajarkan orang tua jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu. Tetapi Alkitab saya juga ajarkan anak-anak taat, hormati orang tuamu di dalam Tuhan. Yang setuju sama saya katakan dahsyat. Standar moral Alkitab saya mengajarkan jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Tapi bukan cuma jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Tapi Alkitab bilang berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bayangkan. Bahkan standar moral luar biasa terjadi. Waktu Yesus dalam kesusahan. Yesus dikepung oleh imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat. Petrus berusaha membela Yesus. Dia ambil pedang, dia cabut pedang. Lalu dia sikat. Imam besar pekuping talapas. Yesus gak bilang pet, mantap. Tapi jangan bagai kuping. Tengah jo, biar tak belah. No. Yesus marah sama Petrus dan bilang, sarungkan pedangmu. Orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Saya tidak bisa bayangkan ada satu buku di muka bumi yang standar moralnya lebih hebat dari Alkitab. Betul, Alkitab bukan buku moral. Alkitab adalah buku tentang rancangan keselamatan Allah dalam hidup manusia. Tetapi membanggakan kenapa? Karena bukan hanya bicara tentang rancangan keselamatan Allah buat manusia. Tetapi juga bicara tentang aturan moral yang membuat hidup kita boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan rendahkan Alkitab hanya menjadi buku moral. Alkitab adalah buku tentang rancangan keselamatan Allah bagi manusia. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan dalam berkarya tentang keselamatan. Dia mengajarkan standar moral yang berbeda dengan dunia ini. Karena Alkitab bilang kamu bukan berasal dari dunia ini. Makanya saya bilang kita membaca Alkitab bukan untuk kebaikan Tuhan. Kita baca Alkitab untuk kebaikan kita. Karena kalau kita baca Alkitab moral hidup kita pun luar biasa.
Jangan sampai kita menyebut diri kita Kristen tapi hidup kita kampungan. Jangan sampai kita menyebut diri kita Kristen tetapi hidup kita ngaco. Jangan sampai kita menyebut diri kita Kristen tapi kita menjadi batu sandungan. Yang kedua, kenapa Alkitab membanggakan? Karena nubuatan yang terbukti dan tergenapi. Nubuatan seperti Mika yang berkata, "Hai Bethlehem di tanah Efrata, engkau bukan yang terkecil, karena daripadamu akan lahir seorang raja." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sampai nubuatan dalam Alkitab dalam 2 Timotius yang berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya, manusia akan menjadi hamba uang, manusia akan menjadi garang, tidak suka yang baik, tidak mempedulikan agama. Amin. Semua nubuatan dalam Alkitab dahsyat dan luar biasa. Terjadi dan tergenapi. Dan salah satunya, dia akan datang kembali. Dia akan menjemput kita di awan-awan dalam kemuliaannya. Karena itu tema Natal 2018 buat gereja kita adalah lihat Rajamu datang. Natal buat kita bukan hanya bersyukur buat apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi Natal buat kita juga beriman bahwa dia yang pernah datang 2000 tahun yang lalu akan datang kembali sebagai Raja. Hari ini gereja boleh dihambat, hari ini orang Kristen boleh ditertawakan, hari ini Yesus boleh dihujat. Tapi waktu dia datang kembali setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, mengapa kita membanggakan? Karena aturan-aturan moralnya berstandar tinggi. 2, karena nubuatan terbukti dan tergenapi. 3, karena perintah-perintahnya up to date dan make sense. Aturan-aturan firman Tuhan dari 5000 tahun yang lalu bahkan sampai hari ini tetap up to date dan make sense. Amin. Kalau Alkitab saya ajarkan suami boleh punya 7 istri. Itu sudah enggak up to date. Itu sudah tidak up to date. Betul? Mungkin zaman dulu oke lah, zaman perang. Tapi zaman sekarang. Manado bilang bagatal itu namanya saudara. Itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya bangga. Bayangkan Alkitab bilang, aku benci perceraian. Itu cerita dari 4000 tahun yang lalu. Allah berfirman, aku benci perceraian. Dari 3000, 4000 tahun yang lalu. Pertanyaan saya, berapa banyak pengedar narkoba berasal dari anak-anak keluarga broken home? Berapa banyak orang-orang yang jual diri berasal dari keluarga yang broken home? Berapa banyak yang akhirnya jadi orang-orang frustasi, minum mabuk, judi, kebut-kebutan di jalan, berasal dari keluarga yang broken home? Berarti kalau Alkitab bilang Allah benci perceraian. Tapi ini yang dipakai oleh banyak orang, bercerai itu menghancurkan. Karena itu gak usah bercerai, mari kita saman leven dulu sebelum menikah. Gila. Tetapi untuk itu Alkitab saya juga berkata, jangan kamu menajiskan dirimu. Amin. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kekristenan tidak bisa diserang. Ada banyak orang bilang, wah kekristenan memang keras, tidak boleh bercerai. Karena itu mari kita saman leven. Untuk itu Alkitab juga bilang, kuduslah kamu sebab tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Alkitab up to date. Dan semua perintah-perintahnya apa? Make sense. Ada orang yang bilang, apa make sense? Masa orang yang menganiaya kita mesti didoain? Gak bisa dong.
Sekarang saya mau tanya sama saudara. Dendam itu menyusahkan orang atau menyusahkan saudara? Enak aja, saya ngampunin dia, keenakan dia. Mengampuni tidak pernah mengenakan siapapun. Mengampuni membuat tidur kita lebih nyenyak. Saya mau tanya sama saudara, make sense gak? Kalau orang sudah nyakitin kita, dia gak boleh merampas tidur nyenyak kita. Iya dong, orang udah nyakitin kita terus kita mikirin terus, tolol gak namanya? Saya aja gembala saudara, belum tentu saya pikirin. Masa saya harus menyakiti hati saudara supaya saudara pikirin saya? Make sense gak itu? Kebangetan. Saya paling marah kalau ada jemaat yang bilang, pendeta, saya diomongin sampai saya gak bisa tidur. Saya marah. Saya bilang, Bu yang benar dong. Pernah gak ibu gak bisa tidur mikirin khotbah saya? Haruskah saya bentak dan maki ibu supaya ibu mikirin apa yang saya katakan? Tersinggung. Saya tiap minggu khotbah. Lu gak mikirin? Saya doain saudara. Lu gak mikirin? Orang yang mengkhianati saudara malah lu pikirin. Sakit hati saya. Sorry. Khotbah minggu saya hari ini berjudul curhat. Itu sebabnya I'm proud of my Bible. Saya bangga dengan Alkitab saya. Kenapa saya bangga dengan Alkitab saya? Karena aturan-aturan serta perintah-perintahnya bukan cuma up to date, tapi juga make sense. Amin. Selanjutnya, klik. Why I'm proud of my Bible. Karena Alkitab saya selalu mengedepankan damai, kasih, dan pengampunan. Alkitab saya tidak pernah mengajarkan sikat, hajar, belah. Alkitab saya hanya ajarkan ampuni, berserah, berdamai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau Alkitab saya mengajarkan perang, kalau Alkitab saya mengajarkan lawan, kalau Alkitab saya mengajarkan sikat, Alkitab saya buang, capek. Kalau ada buku yang disebut firman Allah tapi isinya ngajarin perang terus. Saya percaya itu bukan firman Allah, itu firman setan saudara. Karena setan senang peperangan. Tetapi Kristus datang untuk memberi domba-dombanya hidup dan hidup yang berkelimpahan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Satu-satunya yang Alkitab saya bilang adalah, yang Alkitab saya bilang lawan adalah apa? Iblis. Lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling. Mencari orang yang dapat ditelannya. Alkitab saya bilang apa? Lawan. Tetapi buat manusia yang mereka-rekakan yang jahat, Alkitab bilang apa? Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bahkan Alkitab saya tidak pernah bilang belalah agamamu, belalah Tuhanmu. Yang Alkitab saya ajarkan adalah aku Tuhan yang akan membela kamu. Kalau saya harus membela Tuhan saya berarti Tuhan saya lemah. Kalau saya harus membela agama saya berarti agama saya lemah. Tetapi kalau Tuhan yang akan membela saya dan menyertai saya, berarti dia sumber andalan kekuatan saya yang cakap melakukan segala perkara dalam kasihnya. Yang saja katakan amin. Jelas 4 hal yang membanggakan buat saya tentang my Bible. Yang pertama, karena aturan-aturan moralnya berstandar tinggi. Yang kedua, karena nubuatan-nubuatan yang terbukti dan tergenapi. Karena perintah-perintahnya up to date and make sense. Karena selalu mengedepankan damai, kasih, dan pengampunan. Tetapi jangan salah mengerti, Alkitab bukan buku moral. Tapi Alkitab adalah buku tentang karya keselamatan Allah bagi manusia di dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Tetapi meskipun dia buku tentang karya keselamatan Allah bagi manusia dalam diri Kristus Yesus Tuhan, dia mengajarkan standar moral, dia mengajarkan damai, dia mengajarkan kasih, dia mengajarkan untuk hidup yang berserah dan menantikan kuasa Tuhan. Amin. Selanjutnya saya pelajari, klik. Karena itu jelas Alkitab mengajarkan tidak boleh ditambah dan dikurangi.
Karena pada dasarnya perintah-perintah Tuhan dalam Alkitab bertujuan untuk membuat hidup kita apa? Satu, lebih mudah. Saya mau tanya sama saudara. Dendam sama mengampuni, mana membuat hidup lebih mudah? Mengampuni. Marah sama sabar, mana buat hidup lebih mudah? Ngajak orang berantem atau berdamai sama orang, mana buat hidup lebih mudah? Bu, tunduk sama suami, sama maki-maki suami, mana buat hidupmu lebih mudah? Makin kau lawan suami, hidup makin berat. Tapi makin kau tunduk pada suami, ada saja berkat Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Alkitab mengajar kita lebih mudah. Tetapi kita yang ngotot, kita yang ngeyel saudara. Kita yang pengen jadi suami yang kasar. Kita yang pengen jadi orang kepala batu, kita yang iri, kita yang senangnya berkompetisi. Hidup di luar firman membuat hidup kita jadi berat. Pak, jujur sama istri sama bohongin istri, mana buat hidup lebih berat? Makin engkau bohongin istri Pak, nyocok-nyocokin ceritanya makin susah. Makanya ibu-ibu selalu saya bilang jangan emosi. Suami mau ngomong apa percaya saja, tapi banyak nanya. Karena orang bohong itu susahnya itu nyocok-nyocokin. Ada bapak-bapak yang ngeliatin segini. Bener juga ya. Kalau dia pulang malam, gak usah ibu kasih kesimpulan. Kamu sama perempuan, kamu sama perempuan, gak usah. Sayang dari mana? Tanya baik-baik. Kalau perlu rekam. Rapat. Oh rapat. Rapat apa sayang? Perhutanan. Oh ya. Di mana rapatnya sayang? Di Seraton. Oh Seraton. Rekam. Ya. Kamu udah makan? Udah sih tapi masih lapar. Tak bikinin makan ya sayang ya. Bikinin makan buat dia. Bagaimana kantor? Oh bagus ya. Oh puji Tuhan. Aku doain terus ya. Tadi kamu dari mana? Rapat. Oh. Urusan apa sayang rapatnya? Pertambangan. Di mana rapatnya sayang? Grand Hyatt. Percaya saya. Orang bohong itu susah nyocok-nyocokinnya saudara-saudara. Ya. Makanya orang kalau banyak bohong tidurnya suka kaget-kaget. Ketahuan saudara-saudara. Nah kalau saudara rekam. Selesai itu nanti besok pagi. Pak kita denger yuk rekaman kemarin malam. Rekaman apa sayang? Ini percakapan cinta kita yang manis dan mesra kemarin. Nah waktu dia denger. Oh iya kok gak cocok ya. Sama-sama bilang sama saya, taat bikin hidup lebih mudah. Amin. Adik-adik muda yang pacaran lakukan hubungan seks sebelum nikah. Aduh, hidup jadi susah. Tapi kalau pacaran kita benar, pacaran kita jujur, hidup lurus-lurus aja. Kita bisa terus mengalami kebaikan berkat dan anugerah Tuhan yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah. Iya kan? Orang kalau jujur, polisi lewat, kita foto. Iya. Kita kalau jujur, tiba-tiba di sebuah pesta, ketemu orang KPK. Bapak yang suka di TV ya, saya suka lihat di KPK di TV. Foto Yufa. Tapi orang kalau nggak jujur, korupsi, di pesta lihat orang KPK, pulang. Mau dapat tangkap. Ya. Orang kalau nggak jujur, lihat warna oranye aja lari. Nih bunga di gereja warna oranye, lari dia. Mengingatkan saya pada rompi oranye katanya gitu ya kan. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, taat, dekat dengan Tuhan bikin hidup kita lebih mudah. Amin. Selanjutnya klik. Bukan hanya lebih mudah, lebih aman.
Selama kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan kata Alkitab, kamu tidak akan turun, kamu naik. Kamu tidak akan jadi ekor, tapi jadi kepala. Justru dosa membuat hidup kita nggak aman. Selanjutnya, perintah-perintah Tuhan membuat hidup kita lebih apa? Teratur. Ada banyak orang bilang cinta Yesus, tapi sorry untuk bilang ini hidupnya amburadul, saudara. Hidupnya nggak karu-karuan, sorry pakai bahasa ini, liar, saudara-saudara. Tetapi anak-anak Tuhan yang berjalan seturut dengan firman Tuhan, dia teratur. Dia mengampuni, dia mengasihi, dia tidak mendendam, dia ikut aturan-aturan firman dan dia berjalan dalam anugerah kuasa Tuhan. Yang sudah katakan amin. Selanjutnya ikut perintah Tuhan lebih bermakna dan lebih apa? Berkualitas. Dia di kantor, dia dimanapun. Alkitab sampai bilang gini, orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi taat pada firman membuat hidup apa? Satu, lebih mudah. Sama-sama bilang sama saya lebih mudah. Sama-sama bilang sama saya dua, lebih aman. Sama-sama bilang sama saya tiga, lebih teratur. Sama-sama bilang sama saya empat, lebih apa? Bermakna dan berkualitas. Haleluya. Selanjutnya klik. Aha. Dengan menambah firman, kita memperberat. Kita memperumit aturan-aturan surgawi yang simpel dan sederhana. Ada orang yang bikin aturan baru. Hidup Kristen itu harus percaya pada Yesus dan harus menderita. Kalau kita nggak menderita, kita nggak akan masuk kerajaan surga. Ada tambahan baru. Orang-orang Kristen yang menekankan tentang berkat, orang-orang Kristen yang hidupnya diberkati, itu nggak masuk surga. Karena dia sudah menikmati surga di dunia. Aduh. Ngaco apa kerasukan setan, saya nggak ngerti. Itu yang saya bilang menambah-nambahi firman. Saya pelajari. Dengan menambah firman kita memperberat dan memperumit aturan-aturan surgawi yang sebenarnya simpel dan sederhana. Akibatnya kekristenan kita menjadi apa? Tertekan. Makanya ada gereja-gereja yang jemaatnya di gereja tertawa aja nggak berani. Tertekan. Karena Tuhan digambarkan sebagai Allah yang apa aja marah. Saudara, kalau kita hidup cuman menikmati berkat Tuhan, Tuhan marah. Saudara nggak bisa ke gereja, tapi cuma mengandalkan mujizat, Tuhan marah terus. Dengar khotbah pendetanya kita deg-degan. Sampai pulang gereja kita mikir, apa Tuhan tekanan darah tinggi ya? My God is not a high blood pressure God. Kita kadang-kadang dari kecil ajaran anak kita tuh salah gitu. Anak kita nguap di gereja. Shh, jangan nguap. Tuhan marah. Dia mikir nguap aja Tuhan marah. Tuhan kayak opa kali ya. Bludrek. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. My God is not an anger God. Allah saya bukan Tuhan pemarah, saudara-saudara. Tetapi Allah saya adalah Allah yang penuh kasih dan berlimpah anugerah dan kesetiaannya. Amin. Karena itu yang pertama membuat kekristenan kita menjadi apa? Tekan. Yang kedua, kekristenan kita akhirnya menakutkan. Atau menjadi aneh buat orang tertentu. Karena hidup Kristen aturannya banyak banget. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Kita tuh jangankan orang lain. Kita aja nih yang udah bertahun-tahun dari kakek nenek moyang kita udah Kristen. Dengar ajaran-ajaran yang menambah-nambahkan firman kita jadi bingung. Oh, jadi kalau kita panggil Tuhan itu Allah kita gak masuk surga. Mesti panggil dia apa? Yahweh. Karena kalau kita manggil Allah berarti kita menyembah dewa lain. Jangan menyebut Yesus. Karena Yesus itu gabungan dari Yesua dan Dewa Zeus. Oh iya? Jadi harus Yeshua HaMashiach. Yang cim-cim bilang hanya Kamsya.
Dan ada orang bangga banget gitu. Kalau menurut dia berhasil menemukan ide teori baru. Yang mengakibatkan kekristenan yang lain rasanya seperti kayak kelas bawahan. Kelas dia kelas lebih tinggi. Sorry untuk bilang ini. Ini bukan sesuatu yang baru. Ini yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Jangan menambah. Jangan memperumit. Alkitab bilang itu dari zaman orang Farisi sudah ada. Kamu menghalang-halangi orang dengan apa? Ajaranmu yang rumit-rumit itu. Saya percaya keselamatan itu simpel. Karena Yesus bilang, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Justru karena dia simpel, Alkitab bilang apa? Berjaga dan berdoalah. Justru karena simpel, Alkitab berkata berhati-hatilah. Supaya jangan kamu melupakan Tuhan, supaya jangan kamu mengandalkan diri kamu sendiri. Karena sesuatu yang simpel kadangkala kita mudah untuk merendah. Saya ingat cerita tentang telur Columbus enggak? Waktu Columbus menemukan bahwa dunia ini bulat, semua bilang gampang, enggak ada sesuatu yang sudah. Semua merendahkan Columbus. Sampai Columbus berkata, coba dirikan telur ini. Semua coba dan enggak bisa. Akhirnya apa yang Columbus buat? Dia pecahkan bagian bawahnya dan kemudian didirikan. Lalu semua orang bilang, saya juga bisa kalau begitu. Nah itu dia. Sesuatu yang simpel berpotensi untuk apa? Dilupakan orang. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Makanya saudara ingat firman Tuhan berkali-kali, jangan kamu melupakan aku. Jangan kamu pikir itu karena aku, karena kemampuanku, karena kebisaanku, karena perjuanganku, karena kekudusanku. Tetapi inti keselamatan iman Kristen adalah semua karena anugerah. Saya hanya taat, setia, berserah. Dan dia akan melakukan perkara-perkara dahsyat yang sejuk, katakan amin. Yang ketiga, dengan menambah firman kita memperberat, memperumit aturan surgawi yang simpel dan sederhana. Akibatnya kekristenan kita tertekan. Dua, kekristenan kita menakutkan atau aneh buat orang tertentu. Yang ketiga, kekristenan kita merasa apa? Superior dari yang lain. Nah, ini kan benih-benih apa? Perpecahan tubuh Kristus. Saya yakin saudara bukan orang-orang yang baru bertobat. Karena itu saya yakin saudara sering mendengar istilah-istilah. Wah, gereja kita itu adalah gereja ruang suci, ruang maha suci. Sementara gereja-gereja model glow yang pendetanya ketawa-ketawa, yang pendetanya bercanda, itu halaman. Wah. Orang Kristen yang baru bertobat dengar begitu. Wah benar nih, benar. Tetapi orang Kristen yang sudah makin berakar dalam Kristus ingat betul. Murid-murid Yesus bertanya, siapa yang akan duduk di sebelah kananmu ketika nanti engkau datang kembali? Berarti memperbincangkan tentang superioritas di dalam kerajaan sorga. Itu sudah pembicaraan kampungan, saudara. Pembicaraan apa? Kampungan. Karena yang Yesus ajarkan bukan siapa yang terbesar. Tapi siapa yang siap melayani, yang setuju katakan amin. Jangan mau jadi pangeran dalam kerajaan Allah. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang setia, yang melakukan apa saja yang Yesus kehendaki, yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Setiap kali saudara dengar ada orang yang mulai mengajarkan bahwa kekristenan kita lebih hebat, kekristenan kita lebih dewasa, kekristenan kita lebih rohani, kekristenan kita lebih bertumbuh. Izinkan saya menjelaskan. Rohnya bukan roh Kristus, tapi rohnya roh marketing. Betul. Rohnya bukan roh Kristus, tapi rohnya roh marketing. Karena kecap itu tidak ada nomor 2, semua nomor 1. Amin. Pertanyaan saya, Yesus pernah bilang gak kita lebih hebat dari yang lain? No. Yesus pernah bilang gak saya lebih hebat dari orang Farisi? No.
Karena yang Yesus ajarkan, siapa yang mau jadi terbesar baiklah menjadi hamba. Hati-hati dengan pengajaran yang menambah-nambahkan firman. Hanya upaya marketing untuk berkata, marilah pindah ke gereja kami. Marilah percaya kepada kami sebab kami lebih hebat dari kamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tugas kita bukan terfokus pada satu gereja atau satu ajaran. Tugas kita terfokus hanya pada Yesus Kristus Tuhan, Raja dan segala Raja yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Jelas penjelasan saya hari ini. Kita lihat selanjutnya. Karena ini sesuatu yang very serious. Kalau setan tidak bisa membuat kita menolak firman, dia membuat kita menjadi apa? Tidak percaya. Dan kalau dia tidak berhasil membuat kita tidak percaya, kita meragukan firman, maka dia akan membuat kita menambah atau mengurangi. Karena the devil will try anything. Sama-sama bilang sama saya, apa saja. The devil will try anything untuk membuat kita terpisah dari kasih Kristus. Karena selama kita berjalan dengan firman Tuhan, dengan kasih Tuhan, maka Alkitab bilang kamu akan hidup, kamu akan masuk dan menduduki tanah yang kuberikan kepadamu. Artinya kedekatan kita dengan Tuhan dan firman itu baik buat kita. Sama-sama bilang sama saya, baik buat saya. Nah, setan gak senang sudah hidup dalam hal-hal yang baik. Amin. Karena itu yang pertama dia coba kita menolak. Kalau kita gak berhasil menolak, minimal dia buat kita gak percaya. Dan ketika dia tidak berhasil membuat kita tidak percaya, minimal dia buat kita menambah atau mengurangi. Karena dengan menambah hidup kita jadi tertekan. Dengan mengurangi hidup kita jadi kompromi. Klik, lihat selanjutnya. Klik. Nah, saya simpulkan pada bagian terakhir. Dengan mengurangi firman, kita mempermudah aturan Tuhan. Sehingga kita cenderung apa? Menggampangkan. Nah, apa akibatnya? Kekristenan kita kompromi. Akhirnya kekristenan kita mengikuti keinginan daging. Alkitab berkata barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, menyangkal salib dan mengikut aku. Betul hidup Kristen itu sederhana. Tetapi bukan berarti hidup Kristen gak ada aturan. Sama-sama saya bilang memang sederhana. Tetapi tidak menggampangkan. Alkitab berkata jangan kamu sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Yang kedua, dengan mengurangi firman kita mempermudah aturan Tuhan sehingga kita menggampangkan, akibatnya kekristenan kita tidak berkualitas. Alkitab sampai bilang jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi, maka kamu tidak layak. Lalu pertanyaannya, apakah kita harus seperti orang Farisi yang luarnya kelihatannya bersih? No. Yang Tuhan mau cari hati yang bersih. Yang Tuhan mau cari motivasi yang tulus. Bukan soal beratnya, tetapi tulusnya. Sama-sama bilang sama saya, bukan soal beratnya. Tetapi soal tulusnya. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Dengan mengurangi firman, kita mempermudah aturan Tuhan. Sehingga kita menggampangkan, akibatnya kekristenan kita ditolak oleh Kristus. Alkitab bilang pada hari terakhir akan datang banyak orang berkata, aku sudah berbuat demi namamu, aku sudah usir setan demi namamu, aku sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu, aku sudah ikut engkau, aku sudah setia, aku sudah melakukan segalanya. Yesus bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Amin. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana menjelaskannya. Aturannya simpel, cuma siapkan saja minyak. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menggampangkan, oh it's okay, waktu masih cukup. Mereka pergi beli minyak. Persoalannya ketika kita menggampangkan. Ketika kita menganggap rendah kasih karunia Allah. Ketika kita mempermainkan anugerah kemuliaan Kristus. Kita ditolak Kristus. Berarti siapakah yang disebut berkenan kepada Tuhan? Yang pertama orang yang taat. Apa saja yang Tuhan firmankan itu yang kita pegang. Yang kedua orang yang kuat. Mau tantangan bagaimanapun tetap memandang Tuhan. Dan yang ketiga orang yang setia sampai pada akhirnya. Yang setuju katakan amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus ku bangga padamu. Amin.
segala-galanya. Kau segalanya. Sama-sama katakan Yesusku. Yesusku bangga. Ku bangga. Ku bangga, ku bangga padamu Yesusku. Yesus kaulah harta kebanggaan. Selama-lamanya. Kau segala-galanya. Kau segalanya di hidupku. Semua mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Jemaat Tuhan di Tamrin Residence, jemaat Tuhan di Hotel Phoenix Bekasi, jemaat Tuhan di Agaton Gading Serpong, jemaat Tuhan yang menerima firman dimanapun hari ini. Hari ini kita menerima firman Tuhan. Hari ini kita diajarkan bahwa Tuhan mau kita menerima hidup yang baik. Tuhan mau kita menerima janji-janji Tuhan. Tuhan mau hidup kita berkemenangan karena Yesus sudah buat apa saja buat kita. Dia tinggalkan sorga yang kita rayakan dalam Natal. Dia mati buat kita yang kita rayakan dalam Jumat Agung dan Paskah kuasa kebangkitan. Dia berikan Roh Kudus, dia buat segalanya buat kita. Lalu kemudian dia berikan firman dengan pesan supaya hidupmu menjadi baik. Supaya kamu masuk dan menduduki tanah yang kujanjikan kepadamu. Supaya kamu menerima segala janji dan berkat Tuhan. Dan aturannya hanya sederhana dan simpel. Lakukan setiap perintah yang kuberikan kepadamu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Dan setan tidak suka. Setan mau menghambat, setan mau menyusahkan, setan mau membuat kita menderita. Karena itu dia mau membuat kita menolak firman. Dia mau membuat kita meragukan firman. Karena firman itu yang membuat hidup kita lebih aman, lebih mudah, lebih teratur, lebih berkualitas, lebih menjadi berkat. Bodoh kalau kita tidak merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Bodoh kalau kita gak suka baca Alkitab. Bodoh kalau kita gak merenungkan firman dalam kehidupan kita. Karena kita yang rugi, kita yang sengsara, kita yang tertekan, kita yang dapat dipermainkan oleh setan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kalau setan gak berhasil membuat kita menolak atau meragukan firman, maka dia membuat kita akhirnya kemudian memperberat firman, menambahkan firman, atau mengurangi firman. Karena dengan menambah firman, kita akan jadi orang yang frustasi. Tapi sebaliknya kita akan menjadi orang yang membanggakan diri bahwa kita lebih daripada yang lain. Tapi dengan mengurangi firman, kita jadi orang-orang yang kompromi dan menggampangkan segalanya. Tuhan tidak mau kita menambah ataupun mengurangi. Tuhan mau kita taat saja. Tuhan mau kita setia saja. Tuhan mau kita kuat saja. Maka segala anugerahnya tercurah. Dia yang melakukan segalanya buat kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan dan taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Bapa, dalam nama Yesus, setiap jemaat Tuhan yang menerima firman hari ini, baik di Tamres, baik di Agaton Gading Serpong, Hotel Phoenix Bekasi, maupun setiap kami yang terima firman hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, lihat mereka yang angkat tangannya di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami menolak firman. Ampuni kami kalau kami selama ini meragukan firman. Ampuni kami kalau kami bahkan menambah atau mengurangi firman. Biar Roh Kudus terus menuntun kami berjalan dengan taat, kuat dan setia terhadap firman Tuhan. Karena kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Jadikan kami orang-orang yang dekat dengan Alkitab. Jadikan kami orang-orang yang dekat dengan firman. Jadikan kami orang-orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Sehingga kami berhati-hati dalam bertindak dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Karena hamba percaya kesembuhan lah mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit boleh letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit Bapa. Dengan iman kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Nya luar biasa. Haleluya. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan sukacita kami. Karena Yesus sudah menyembuhkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang.
Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya dari perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Khususnya hari-hari di mana mereka siap memasuki Natal. Siap mengakhiri tahun. Bapak hamba berdoa biar belas kasihan, anugerah kuasa Tuhan terus menyertai mereka ya Allahku. Mereka hidup dalam kasih karunia, mereka hidup dalam anugerah, mereka hidup dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan kami diajar terus untuk percaya pada kesederhanaan kasih karunia anugerah Tuhan. Sehingga kami terus menghargai anugerah Tuhan. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami suci, bukan karena kami hebat. Tapi karena Tuhan telah memilih dan melakukan perkara besar. Terima kasih Bapak. Saudaraku, karya Tuhan sudah dahsyat dan luar biasa. Yang penting kita taat, yang penting kita kuat, yang penting kita setia, yang penting kita berjalan dalam jalan Tuhan. Dan biasakan hidup sesuai dengan firman. Biasakan hidup bergaul dengan firman. Biasakan renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Alkitab berkata, maka perjalananmu akan beruntung, kata Alkitab. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah. Umat mayoritas di bangsa ini, beri terang dan beri keselamatan yang sempurna. Dan Tuhan, di masa-masa persiapan Natal ini, jadikan kami orang-orang yang membawa jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya setiap jemaat yang menerima firman hari ini, biarlah kami pulang jadi pelaku-pelaku firman dan hidup dalam anugerah-Mu yang sempurna. Glow Christmas Celebration. Lihat, Rajamu datang. Zakaria pasal 9 ayat 9. Bersama Gembala Jemaat Pendeta Gilbert Lumoindong. Sabtu 22 Desember 2018, perayaan Natal Glow Fellowship Center Kelapa Gading, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bertempat di GBI Glow Fellowship Center Kelapa Gading, Gedung Gading Marina lantai 1, Jalan Boulevard Barat Raya nomor 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dimeriahkan oleh Novita Dewi, Alex Rudian, Glow Worship, Glow Choir, Glow Music, dan Awesome Kids. Perayaan Natal Glow Dynaplast bersama Gembala Jemaat Pendeta Gilbert Lumoindong. Minggu 23 Desember 2018, sesi 1 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sesi 2 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Special performance, drama musikal, Joy Tobing, Gracia Epifania, New Life, Jason. Bertempat Grand Chapel UPH lantai 6 dan 7, Lipo Karawaci, Tangerang. Glow Christmas Celebration. Lihat, Rajamu datang. Bersama Gembala Jemaat Pendeta Gilbert Lumoindong. Senin 24 Desember 2018. Ibadah malam Natal Glow Fellowship Center. Sesi 1 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sesi 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesi 3 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Glow Fellowship Center, Tamrin Residences lantai 3A.